Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mustanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taqwan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita sifat syukur dan sifat sabar dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan di momen apapun kita berada. Karena dua hal itu menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang muslim. Karena saat dia mendapatkan masalah atau musibah, dia bersabar, dan saat dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa untuk selalu memujinya. Jangan sampai kita lupa untuk mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang berisi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini seperti fata morgana. Jasad kita, bangunan ini, semuanya itu seakan-akan tidak ada sesuatu yang bernilai kalau kita sudah tiada. Kami duduk di hadapan para jamaah, itu bisa menjadi hal yang menipu. Karena di akhirat semuanya sama, tidak ada yang membedakan kecuali takwa. Jadi semuanya itu seperti fata morgana, sesuatu yang nggak jelas. Kekayaan, kedudukan sosial, ya, prestasi tinggi, titel, itu hanya apa? Hanya di dunia saja. Ketika di kehidupan abadi tidak ada artinya sama sekali. Jadi kita hanya fokus kepada satu-satunya zat yang abadi dan dia itu tidak pernah berubah. Ya. Tapi manusia bisa berubah, akal manusia bisa berubah, pola pikir bisa berubah. Maka kita jangan lihat diri kita sekarang, tapi kita fokus untuk apa? Untuk mempersiapkan apa yang akan kita hadapi di masa mendatang, yaitu masa apa? Masa kehidupan abadi. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau, seluruh pengikut hingga hari kiamat kelak. Karena betapa besar manfaat dari syafaat itu, mengingat manusia itu lemah disebabkan banyak dosa yang dia lakukan, siang dan malam dia perbuat, dia lupa akan dosa, namun selalu ingat akan pahala yang mungkin dia kumpulkan, namun sebenarnya bisa jadi tidak dihitung oleh Allah sebagai pahala. Sholat mungkin karena nggak enak dengan anak di rumah, masa anak saya suruh sholat tapi saya nggak sholat, nggak enak. Berarti bukan karena nggak enak, atau kebiasaan masyarakat, bukan karena lillahi ta'ala. Zakat bisa jadi juga apa? Karena nggak enak juga ditanyain istri terus menerus nggak zakat, jadi nggak enak, jadi nggak enak. Ya, berbuat baik karena nggak enak dengan komunitas, bukan lillahi ta'ala. Ya, makanya kalau dia keluar dari komunitasnya, bersafar, bisa jadi dia berubah. Kenapa? Karena selama ini dia beramal untuk lingkungannya. Nah, meskipun itu baik, cuma idealnya seorang mukmin yang hakiki, ya, jangan sampai seumur hidup hanya mengandalkan lingkungan. Tapi apa? Dari dia sendiri, keimanan itu yang menurut dia untuk apa? Selalu menjadi hamba Allah yang sejati. Kemudian para jamaah sekalian azanallahu yakum. Jadi insyaallah ada request nanti insyaallah dibagi dua ya materi sesinya, ada sesi pembahasan materi dan ada sesi tanya jawab.
Jadi mungkin agak tidak biasa, mungkin biar lebih mudah ya ngeditnya, terutama di masa-masa yang memang agak agak cukup cukup sensitif ya. Baik para jamaah sekalian azanallahu iyyakum, kita sudah menyampaikan bahwasanya rukun dari jual beli itu adalah al-aqidan, dua pihak yang bertransaksi ya, dua pihak yang bertransaksi, bisa penjual dan pembeli, ini dalam masa jual beli ya, penjual dan pembeli. Kemudian ada al-ma'qudu alaih, sesuatu yang ditransaksikan, bisa uang dengan uang, atau uang dengan barang, atau barang dengan barang ya, macam-macam. Yang berikutnya yang ketiga adalah al-aqd, atau transaksinya itu, kontraknya apa, pertukaran itu apa. Kemudian masing-masing ini ada apa? Masing-masing rukun ini ada turunannya lagi. Misalnya nih, dua orang bertransaksi perlu adanya ridho, rela. Kerelaan itu mengandung dua hal. Yang pertama, dia tahu konsekuensi dari akad. Ada orang rela tapi dia nggak ngerti konsekuensi akad. Apa konsekuensi akad jual beli? Berpindahnya kepemilikan. Ya. Jadi ada orang itu rela. Ada orang itu rela misalnya dia disuruh tanda tangan untuk kontrak jual beli. Dia nggak tahu isinya ini apa. Dia pikir apa? Pokoknya saya dapat duit ketika saya tanda tangan. Ternyata itu apa? Ternyata itu penjualan tanah dia misalnya. Gimana? Ya, pelimpahan ya, kewenangan bisa juga ya, terutama misalnya tanah dia strategis ya, mau dibangun sesuatu yang besar misalnya ya, perumahan dan yang lainnya misalnya ya. Dia nggak ngerti, yang penting ada orang tanda tangan kemudian kasih duit selesai, padahal itu apa? Itu adalah pemindahan kepemilikan jual beli ya. Jadi harus tahu ilmunya. Yang kedua, kerelaan hati. Hatinya rela itu apa? Ya, emang dia pengen jual beli, nggak ada yang maksa dia, nggak ada yang maksa dia. Cuma ada yang memaksa, memang dibolehkan dalam keadaan tertentu. Seperti pertanyaan sebelumnya, misalnya kalau orang ke BU butuh uang, ini kan dia rela nggak rela gitu. Dia mau jual sedih, tapi kalau nggak jual dia butuh uang, butuh duit, ya. Maka di sini ada yang mengatakan jasa, ada yang mengatakan sah, tapi Allah Ta'ala alam, ya kalau bisa kita cari jalan tengah adalah kita cari orang yang menawar dengan harga yang wajar. Itu pertama, ya. Jadi kita telepon siapa, kita hubungi siapa. Misalnya kita belum punya dana untuk membeli dengan harga yang wajar karena mendadak, maka kita. Tapi kalau nggak dapat, kemudian dia udahlah nunggu lama, kita belum dapat orang yang mau beli ya dengan harga wajar, kita ada yang duit segini aja nih, ya sudah nggak apa-apa. Semoga saja itu termasuk sesuatu yang dibolehkan ya. Karena apa? Ya kan sekali lagi biasanya orang yang menjual BU itu kan biasanya sih ya, nggak semuanya. Itu menjual dengan harga yang murah, lebih murah. Makanya kan ada misalnya pegadaian. Biasanya sih orang itu kan ditawar itu nggak wajar harganya itu di pegadaian itu, setahu kami ya. Kalau kami salah tolong dikoreksi. Jadi nggak full gitu, sebagaimana harga pasaran. Tapi orang butuh, ya gimana lagi? Nah, maka ini contoh. Makanya kan sekarang bukan hanya pegadaian tapi banyak yang swasta. Pegadaian kan punya BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Tapi sekarang ada yang ya perusahaan-perusahaan biasa yang memang terdaftar itu. Ya, meskipun tentu kita tahu ya kita nggak bisa memukul rata ya modelnya bagaimana. Tapi kita kalau bertanya sesuatu kita perlu tahu sistemnya, sistem pegadaian itu bagaimana. Nah itu syarat apa? Syarat adanya taradi. Apa bedanya rukun dan syarat muhsin di kasus jual beli? Kalau rukun itu sesuatu yang nanti kalau nggak ada salah satunya nggak mungkin terjadi itu. Tapi kalau syarat bisa jadi jual beli terjadi tapi nggak sah. Kalau rukun itu
Ya, kalau rukun jual beli itu kalau salah satunya nggak ada, maka nggak bisa terjadi jual beli itu. Fisiknya, ya, akadnya misal. Tapi kalau syarat itu bisa terjadi, tapi ya nggak sah. Contohnya gimana maksudnya? Misalnya gini, kalau kita bilang rukun adalah penjual dan pembeli, adalah rukun jual beli, ya. Maka kalau nggak ada penjual, orang mau beli tapi nggak ada penjual, ya nggak mungkin terjadi, ya. Misalnya apa? Ya misalnya kayak waktu apa namanya cari minyak goreng misalnya, ya. Misalnya kalau nggak ada yang jual, nggak ada yang jual ya, nggak tahu kemana minyak goreng itu, ya goib, barang goib. Ya orang mau beli banyak tapi nggak ada yang mau jual, ya nggak terjadi. Ya. Ada orang mau apa namanya jual tapi pembeli nggak ada, ya. Misalnya batu akik misalnya, dulu rame bisa PSB, sekarang sepi, ya orang mau ngasah di jalanan, dulu kan kalau ngasah dikit ada yang ngerubung ya. Ngasah batu tuh, ya, banyak ngerubung ya. Sekarang orang ngasah berjam-jam ya ada yang beli kan. Di stasiun atau mana. Kecuali di pasar di Senen atau di mana tuh ya, di negara ya. Emang pasar udah lama. Ya. Jadi perjamaah sekalian itu rukun tuh. Tapi kalau syarat seperti ridho ini, innamal bayu antaradin kata Nabi SAW, terjadi jual beli fisiknya, dohirnya jual beli, tapi ada orang hatinya itu nggak nyaman gitu, terpaksa gitu, ya terpaksa. Nah ini kan ada apa? Ini bedanya begitu. Tapi sama-sama nggak kalau nggak terpenuhi juga nggak bisa ya, nggak bisa apa terlaksana intinya gitu. Mau rukunnya nggak ada atau syaratnya nggak ada, sama-sama nggak terlaksana hukumnya, ya. Contoh lagi misalnya jual beli online, beli apa namanya baju koko, fotonya yang pakai atletis badannya, membentuk badan apa namanya baju itu membentuk gitu ya, seksi gitu laki-laki itu kayak anu tuh ya. Begitu sampai ini bajunya maaf ya warnanya beda, agak beda dikit lah. Di situ kelihatan mengkilat, kalau di aslinya nggak mengkilat kan gitu ya. Kemudian beli koko ternyata baju Pakistan saking panjang bawahnya jadi lucu gitu. Baju Pakistan bukan, koko bukan, tapi mau marah mau balikinnya ribet, jadi beli tapi nggak ridho sebenarnya. Tapi kalau ngurusi lagi ribet lagi, ya sudahlah, berarti nggak ridho sebenarnya kan gitu kan ya, nggak ada, terpaksa misalnya begitu ya. Kalau mau ngurus apa namanya harganya berapa, kalau ngurus ngembaliinnya berapa, prosesnya nunggunya lama, ribet, ya sudahlah terima aja padanya, nanti bawa lagi ke tukang jahit, potong lagi dia koko tapi panjang bawahnya sampai lutut, yang lucu. Ini banyak sekali tuh. Ya banyak sekali seperti itu ya. Jadi terutama baju-baju ya kayak gitu ya. Nah jadi itu para jamaah sekalian azallahu yakum. Syaratnya dua ya, harus ngerti konsekuensi dari transaksi. Yang kedua adalah ridho hati, rela hati, ya ridho hati, rela hati. Kalau misalnya orang tua jual ke anak, jual ke anak tapi harga anak bukan harga umum, itu juga nggak boleh kecuali orang tuanya sama, begitu semua ke anak-anaknya begitu semua. Kalau ke satu anak dia kasih harga murah, maka ke anak yang lain juga sama juga kasih harga yang murah, karena itu ada unsur hadiah di situ. Hadiah kepada anak itu harus adil, seperti hadis Nu'man bin Bashir. Ya, hadiah ke anak harus adil. Tapi kalau nafkah boleh beda, karena nafkah untuk anak TK beda dengan nafkah untuk anak SMP sama anak SMA. Ya, tapi kalau hadiah, satu dikasih tanah 100 meter, yang juga dikasih tanah 100 meter, gitu ya. Nggak boleh apa? Nggak boleh beda. Nanti apa? Ada tidak adilan. Ya. Makanya orang tua ketika jual ke anak itu gimana? Dia ridho apa tidak sebenarnya? Nah, daripada ini misalnya, kan ada kasus gini kan, anaknya sudah pada merantau. Kemudian apa? Kemudian di rumah itu hanya ada orang tua satu-satunya misalnya.
Ini daripada nanti diambil orang, ya, rumah ini nanti nggak ada tempat kumpul lagi bagi anak-anak nih. Maka itu beli salah satu lah dari kalian lah, dari anak-anak itu. Ya. Maka yang terjadi bagaimana? Bisa jadi harganya harga normal, bisa jadi harganya harga saudara atau harga keluarga yang berbeda. Ini tentu apa? Perlu perundingan dengan yang lain. Nah, para jamaah sekalian azanallahu iyyakum, tentu kalau pembagian-pembagian ini kan nggak ada zaman Nabi ya. Rukun begini, Nabi nggak menyebutkan rukun jual beli begini, syarat begini. Ada yang mengatakan ini bid'ah, sebenarnya nggak begitu. Kecuali kalau kita mengatakan pembagian ini adalah pembagian yang kita harus seperti ini, ibadah. Kalau nggak bagi kayak gini ibadah, itu berarti bid'ah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Sama seperti ada nahwu sorof. Abu Jahal dulu nggak ngerti, misalnya ini mubtada, ini khobar, ini fa'il, ini fi'il, ini maf'ul. Kalau istilah kita ada subjek, predikat, objek. Orang dulu mana ngerti, orang Melayu juga subjek, predikat, objek nggak ngerti. Orang Arab misalnya ini dalam kaidah nahwu sorof ini fa'il, fi'il, ya nggak ngerti. Tapi mereka ngomongnya sudah benar. Orang Arab tuh kaidah itu kan dibikin setelah apa? Ya setelah sudah paten itu, mulai dari syair-syair gitu ya. Maka nahwu, ilmu nahwu bukan berarti bid'ah gitu, karena memang itu cuma alat saja untuk mempermudah. Ya, ini yang disebut Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian kita juga tahu bahwasanya kalau dipaksa oleh pihak berwenang untuk menjual properti, itu sah-sah saja bila memang ya benar-benar pertama harganya wajar atau lebih dari umum. Kemudian yang kedua benar-benar memang dibutuhkan untuk maslahat umum, Ya. Misalnya apa? Misalnya jalan raya, ya, kemudian pembangunan tol dan yang lainnya. Ya. Jangan sampai ada di tengah-tengah jalan yang cepat itu ada rumah gitu, jadi jalannya belok karena ada satu rumah di tengah jalan karena nggak mau jual. Itu nanti tidak bijak begitu ya. Ya. Kemudian intinya adalah kalau dipaksa maka tidak, termasuk juga malu atau nggak enak juga termasuk sesuatu yang menunjukkan tidak rela. Berikutnya, para jamaah sekalian azanallahu iyyakum, judul kita adalah berkenaan dengan syarat dari barang itu. Yang pertama, barang itu para jamaah sekalian yang boleh diperjualbelikan adalah yang punya manfaat. Yang punya manfaat ya. Kalau nggak punya manfaat berarti nggak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu boleh. Ya, di sini sebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini perlu ya kita tahu ya. Manfaatnya itu sesuatu yang mubah, bukan manfaat yang haram. Yang ketiga adalah manfaat itu memang boleh dari asalnya, tapi bukan karena keadaan tertentu sehingga dia dibolehkan. Ini ada saya terangkan ya. Yang pertama adalah barang itu ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, maaf teman-teman sekalian, seperti orang beli NFT foto, ya, foto orang, selfie selama setahun, selfie terus dia selama setahun, kemudian dijual. Manfaatnya apa kira-kira? Nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya. Mau apa? Mau buat kenang-kenangan, mau buat menakut-nakuti kucing, nggak bisa, ya, yang lain. Maka yang nggak ada manfaatnya nggak boleh diperjualbelikan. Hewan-hewan juga yang nggak ada manfaatnya nggak boleh diperjualbelikan. Ya, yang nggak ada manfaatnya loh ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manfaatnya itu yang kedua. Manfaatnya itu adalah manfaat yang mubah. Ada barang punya manfaat tapi manfaatnya nggak mubah, manfaatnya haram, yang nggak boleh juga. Misalnya apa, para jamaah sekalian? Ya kalau di sini Syekh Utsaimin menyebutkan apa? Maaf ya, menyebutkan alat musik di sini. Ya, alat musik. Itu ada manfaatnya, tapi tidak mubah, haram untuk beliau. Ya. Kemudian termasuk juga khamr ada manfaatnya. Khamr ada manfaatnya.
Manfaatnya apa? Untuk menghangatkan badan. Ya, katanya sih saya nggak ngerti juga. Ya. Menghangatkan badan, terutama di negara-negara yang dingin. Ya, yang ada musim salju di situ ya, salju turun maksud kami. Maka ini apa? Ada manfaatnya, tapi memang tidak boleh. Karena apa? Kita tahu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya. Jadi kalau ditanya sesuatu, hampir semua hal itu ada manfaatnya para jamaah sekalian ya. Tapi tergantung manfaatnya boleh atau tidak. Kalau dia itu bisa manfaat hal dan haram, misalnya HP, mungkin dipakai untuk yang halal, mungkin dipakai untuk yang haram, itu nggak ada masalah. Karena kita nggak tahu, kecuali memang jelas yang beli ini apa mau menggunakannya untuk yang haram, ya, menggunakan untuk yang haram. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah barang itu boleh secara mutlak. Soalnya ada sesuatu hal itu yang boleh dalam keadaan tertentu saja. Ya, contohnya adalah bangkai. Bangkai itu boleh dimakan saat apa? Saat orang itu darurat, ya. Atau misalnya anjing itu boleh dipelihara kalau tujuannya apa? Halal. Misalnya menjaga kebun, ya, kemudian berburu, ya. Jadi ini boleh-boleh saja. Tapi bolehnya saat diperlukan. Secara hukum asalnya apa? Ya akan mengurangi pahala. Ya, 2 qirot misalnya dalam 1 hari. Ya. Jadi ingat, bukan berarti nggak boleh ngasih makan anjing, bukan berarti nggak boleh nolong anjing ya. Ini beda kasusnya. Memelihara dengan menolong anjing itu beda. Antum misalnya di sekitar rumah ada anjing yang kelaparan, harus dikasih makan, dikasih minum. Ya, jangan dibiarkan ini anjing nih najis dan yang lainnya. Nggak boleh. Ya, karena kita tahu hadisnya bagaimana orang wanita nakal yang menolong anjing, dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang jadi masalah jangan dimasukkan ke rumah. Jadi bikin aja, kalau mau ngasih bikin kandang di luar rumah misalnya. Kalau memang mau apa namanya melihara, malah pahala besar. Ya. Pahala besar. Makanya termasuk juga dokter hewan. Ya, kalau dia tahu bahwa ini apa lagi sakit ya, diobati anjing nggak masalah. Ya, begitu. Nah di sini berarti anjing itu nggak boleh ya dipelihara dalam keadaan tertentu saja. Ya, maka tidak boleh diperjualbelikan karena apa? Bolehnya nggak mutlak. Ya, bolehnya nggak mutlak. Nah, kalau jaga rumah gimana Muhsin? Kalau misalnya memang dia itu rumahnya di tengah, maaf ya, agak jauh dari pemukiman, yang situ itu berbahaya, memang daerah yang apa namanya potensi untuk maaf ya dirampok katanya, ya nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya bisa di kandangnya itu di luar, itu bagus, di luar pagarnya dia gitu ya, itu bagus. Ya. Jadi kalau nggak ada security, tapi kalau sudah ada security, kemudian apa namanya pakai bulldog itu, yang gede itu. Ya, itu apa ya, mubadir gitu, dan termasuk sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Anjing itu bahaya para jamaah sekalian, bisa sampai membunuh ya. Saya lupa anjing apa kemarin tuh yang ada kasus di Jakarta itu, ada pembantu dibunuh. Anjingnya itu jenisnya kayak apa sih, kayak kalau dalam dulu itu namanya rintintin ya, ada waktu saya yang kecil tuh ada film rintintin waktu saya yang kecil banget ya, jenisnya kayak gitu tuh, bukan bulldog, itu aja bisa membunuh orang, bahaya ya. Dan kasus di Amerika pun ada kasus ya, sampai ada yang dimakan ini mulutnya sama peliharaannya sendiri anjingnya. Nah, sangat bahaya karena memang aslinya kan hewan buas ya, bahaya sekali ya. Nah jadi
intinya 3 itu para jamaah sekalian ya. Harus barang itu yang diperjualbelikan punya manfaat, kemudian yang kedua manfaatnya itu mubah, yang ketiga manfaatnya itu boleh mutlak. Dalam artian mutlak sini bukan berarti dipakai apa saja yang haram atau bagaimana, enggak, tapi intinya adalah tidak terikat masalah dia itu mubah bila ada hajatnya atau keperluan. Bagaimana jual beli anjing? Tentu di sini disebutkan Nabi SAW melarang orang itu mengambil untung dari penjualan anjing. Tapi mungkin gimana kalau kita dapat anjing penjaga, anjing yang misalnya anjing polisi, kalau nggak beli misalnya, K berapa itu? Pasukan khusus apa sih? Anjing K berapa saya lupa. Ya. Jadi kalau memang mau tidak mau kita harus beli, yang orang luar nggak mau kita dibeli, ya sudah, gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa nggak beli ya alhamdulillah. Tapi kalau yang dilatih itu memang khusus dia, ya, untuk mengendus narkoba di bandara macam-macam itu, ya. Saya lupa nama pasukan khususnya itu yang ngurus anjing itu, K berapa itu ya? K9 ya? K9 ya. Ya. Jadi orang pakai topi K9 ini anjingnya atau apa namanya polisinya. Ya. Nah, para jamaah sekalian azanallahu yakum, intinya Nabi SAW melarang penjualan anjing ini. Ya, harganya kalau itu. Tapi kalau memang diperlukan dan kita nggak ada jalan kecuali itu, misal berburu. Di sini nggak ada yang berburu kan ya. Di Gunung Salak nggak ada yang berburu. Kalau di sana waktu itu kan Nabi SAW di zaman Nabi kan ya orang itu termasuk para penjara itu berburu. Ya. Dan dia biasanya dilepas dulu anjing itu ya untuk menggigit atau gimana, kemudian ada yang dipanah ya. Jadi kejar gitu ya. Di kita udah nggak umum gitu ya. Tapi masih ada yang pakai ya. Bagaimana dengan kucing? Kucing juga sama. Kucing itu ada manfaatnya, tapi ada dalil khusus yang melarang ya jual beli kucing gitu ya. Jadi ada larang khusus jual beli kucing. Tapi gimana dengan kucing misalnya Persia? Ya. Sebenarnya perlu atau enggak sebenarnya kita ini? Ya, kucing Persia itu, ya perlunya apa gitu? Ya, wallahu ta'ala alam. Kalau cuma sekedar hiasan, ya saran kami sih ya ya tidak gitu ya, karena nanti kita mengeluarkan uang, kecuali kalau dikasih loh ya, kasih nggak ada masalah. Tapi kalau beli itu kan mahal itu. Pertama ada larangan Nabi SAW untuk menjual kucing ya. Itu kan larangan menjual muhsin. Kalau saya kan beli ya, kalau nggak ada pembeli dia pasti nggak jual kan gitu kan, harusnya gitu. Pembeli mendorong adanya perbuatan penjual. Kalau orang nggak beli, mana ada penjual, ya kan gitu ya para jamaah sekalian. Makanya kalau boleh usul tadi, kita kan melihara itu kan mahal tuh, mending melihara anak yatim ngasih donor daripada kucing gitu ya. Kucing memang sudah ada yang Allah kasih rezeki gitu ya. Maka jangan sampai kita seperti sebagian, maaf ini di luar negeri tuh, maaf di negara barat sebagian ya, nggak semuanya. Mereka menjunjung tinggi hak asasi hewan, tapi nggak menjunjung hak asasi manusia. Misalnya, ya satu anjing mati misalnya, tertabrak misalnya di Amerika, ya ribut satu negara, ya. Tapi ada ribuan orang Irak dibantai, nggak biasa saja. Ya, biasa saja gitu. Itu kan salah tuh. Dan di Indonesia mulai nampaknya begitu, hewan satu di blow up. Ya. Tapi yang yang ada orang meninggal di Bogor misalnya ya, di Kabupaten Bogor karena minum galon selama 2 hari minum galon saja, nggak makan, ya biasa saja.
nggak di blow up. Ini udah salah nih, ya. Antum tahu sampai misal di luar negeri itu anjing ada ulang tahunnya dikasih iPhone, mana nanti iPhone buat anjing, tapi dikasih orang, maaf ya, ini agak gimana gitu. Ini betul-betul manusia sudah kejam sekali, nggak punya rasa simpati dan empati. Ya, bisa ya, udah. Baik, nanti habis ini tanya jawab ya. Baik, kami tambahin sedikit ya para jamaah sekalian. Jadi tadi untuk berburu itu sebenarnya untuk berjaga itu yang dilarang cuma anjing saja. Tapi kalau orang menjual singa, menjual macan, menjual citah misalnya, itu boleh, nggak ada masalah. Jadi larangan Nabi hanya pada hewan buas yang anjing saja. Tapi macan, ya, singa,
yang digunakan misalnya kalau misalnya bisa dilatih ya, itu boleh termasuk juga elang itu boleh ya, boleh apa termasuk juga apa gajah ya boleh diperjualbelikan misalnya untuk berperang zaman dulu ya. Tapi para jamaah sekalian, kita ingat ini ada keperluannya, ada hajatnya ya. Tapi kalau nggak ada hajatnya mungkin cuma cuma untuk sangar-sangaran saja, misalnya sangar di rumahnya ada singa atau foto di Instagram berfoto dengan singa atau biayanya kan mahal itu ya, untuk ngasih makan ya, itu nggak makan biasa, nggak mungkin dikasih sayur ya, dikasih kebab ya. Ada nih sebagian orang ya, oknum itu rumahnya mungkin karena saking banyak duitnya, rumahnya itu jadi punya kebun binatang pribadi misalnya. Itu mahal biayanya kan, bisa puluhan juta untuk setiap bulan atau lebih dari puluhan juta untuk makannya saja. Ya. Di Indonesia ya. Kayaknya Indonesia ini ada. Maka kalau boleh usul tentunya ini termasuk sesuatu yang takdir. Harusnya Allah kasih rezeki itu hewan-hewan itu di hutan, dibawa ke perkampungan atau pemukiman. Allah sudah kasih rezeki itu di hutan tuh kan, tapi dia bawa ke pemukiman ya, dia ngasih makan kan, bisa puluhan juta atau ratusan juta itu ya, ngasih makan setiap bulan loh ya. Tapi ada orang miskin dibiarkan, itu nggak wajar kalau pikirnya seperti itu sebenarnya. Tapi mungkin dia akan menyanggah begini, saya sudah punya anak yatim yang saya tanggung, saya sudah punya orang-orang miskin yang saya infak. Tapi apakah yakin bahwasanya infak dia sudah cukup untuk mengantarkan dia ke surga? Ya, paham ya? Ini lagu lama nih. Oknum orang kaya seperti ini nih. Oh, saya sudah zakat, saya sudah ini, tapi apakah para jamaah sekalian? Apakah yakin ya zakatnya sudah pas? Apakah yakin harta yang segitu banyak, yang sedekahnya yang sedikit itu dibanding hartanya ya, itu sudah mampu untuk mengantarkan dia ke surga dan menyelamatkan dia dari neraka? Ingat, data menunjukkan di Indonesia ini potensi zakat yang bisa dikumpulkan sekitar 200 triliun lebih, saya lupa ya. Harusnya ya kalau hitung-hitung. Tapi yang terkumpul 10 triliun di Indonesia. Jauh banget. Dari 200 triliun sekian yang terkumpul ini tahun 2019 ya, cuma 10 triliun. Mungkin orang akan menyanggah begini, oh itu nggak terdata, mungkin nggak di lembaga. Tapi nggak sejauh itu juga jaraknya harusnya. Berarti ada yang nggak zakat atau hitungannya nggak bener, atau semuanya bentuk properti, mobil Ferrari, memang nggak ada zakat mobil Ferrari, tapi belinya banyak. Ini namanya israf, berlebih-lebihan. Wakul wasrabu tasrifu. Jadi sekali lagi ini logika yang keliru, ya, logika yang keliru, makanya agak aneh gitu ya. Makanya kan mungkin bisa jadi dari uang haram ya, para jamaah sekalian. Bisa jadi uang haram, jadi ya keluarnya ke sesuatu yang nggak ada faedahnya gitu ya. Makanya kan ada orang ngomong, ini orang pengacara ya, ini di media sih saya nggak tahu betul atau nggak, tapi ada yang perempuan yang ngaku ya, pengacara mau menawar dia, mau nggak jadi simpanan saya misalnya 5 miliar satu bulan. Bayangkan, berarti duit banyak sekali. Saya bingung ya, untuk satu simpan 5 miliar satu bulan, saya aja gajinya belum pernah tuh 5 miliar. Betul, yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Saya sedih para jamaah sekalian melihat orang jual roti pakai sepeda, dia nanjak gini, dia tuntun itu. Orang sudah tua, ya Allah. Ini tanggung jawab orang kaya nih. Hati-hati, 500 tahun. Makanya betul, Allah itu 500 tahun jarang orang miskin sama orang kaya gitu tuh. Karena nggak punya simpati, nggak punya empati dia. Ya. Kemudian ada orang itu merenung saja ya. Saya tanya, ini tukang ojek, berjam-jam dia nunggu orderan tapi belum ada yang masuk. Orang-orang kaya ini tanya nih, orang yang bagus-bagus tuh, kemana kamu? Dia beli mobil, dia beli setiap inden mobil, ya. Mobil baru keluar dia beli. Ya.
Kan ditanya tuh, makanya ini nasihat, jadi nggak usah dekat ya. Orang kaya harap sadar, apakah yakin bahwasanya apa yang Anda sedekahkan selama ini sudah cukup untuk mengantarkan Anda ke surga atau menyelamatkan dari neraka. Jadi ingat, ini nggak semua orang kaya begini. Ada orang kaya, masya Allah, ya. Ada kami tahu, ya. Ada seorang, bukan ini karena kami tahunya itu aja ya, bukan berarti yang lain enggak ya. Misalnya ada, kami lupa, Bapak Hawazir ya, dari Surabaya, saya lupa nama depannya. Beliau misalnya dulu 1 tahun itu beliau nyewa full lingkungan satu villa untuk untuk daurah misalnya, mengundang syekh dari luar, ya. Padahal ratusan juta itu. Pak Wazir ya, Pak Wazir. Itu begitu orang itu. Ingat, karena nggak semuanya sama ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Ya. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian azallahu yakum, ya, bagi para orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, bertakwalah kepada Allah. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya bacanya berjam-jam loh, Pak. Coba sini cuma berapa jam? Kita suruh tuh merajaannya berjam-jam. Ya. Ya. Belum kesini berjam-jam saya baca tadi itu. Ada pertanyaan? Kenapa? Lupa, karena ya memang serba salah Pak. Kalau kita bebaskan atau maksudnya mungkin editornya agak susah ini, dia harus motong-motong gitu ya. Kalau pertanyaannya agak agak sensitif, soalnya ada dekret atau keluaran baru, aturan baru yang mungkin agak lebih membuat sensitif lagi ya. Baik, terima kasih banyak dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.